Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bahkan dia adalah Raja Damai, Sang Immanuel bagi kehidupan kita. Bukan dengan barang yang fana Tuhan menebus setiap dosa kita. Anak-anak, ada nggak di antara kita yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa? Tentu tidak. Ada dua macam dosa, dosa pribadi dan dosa keturunan. Dosa pribadi adalah dosa yang kita lakukan sendiri. Misal kita berbohong, kita tidak jujur, sering membohongi orang tua dan sebagainya. Nah, dosa keturunan adalah dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Sehingga Tuhan Yesus perlu datang ke muka bumi untuk menebus dan menyelamatkan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Tidak dengan barang yang fana, bukan dengan barang yang fana dia menebus kita, tetapi dengan kasih-Nya, dengan cintanya. Tuhan rela mati di atas kayu salib, mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap kita. Mari anak-anak sama-sama kita baca dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25, begini bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat yang ke-24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput yang segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi kering dan gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca ayat ini dan kita yakin dan percaya bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Penulis surat 1 Petrus mengungkapkan kepada kita semua bahwa kita sudah ditebus dengan hal yang sangat berharga, bukan dengan emas atau perak, ataupun seperti bunga yang gampang layu, seperti rumput yang gampang kering. Kita sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia satu-satunya juru selamat kita yang rela menyerahkan nyawanya sendiri sebagai ganti kita, umat yang berdosa. Seharusnya kita yang harus dihukum, tetapi Tuhan rela menyerahkan dirinya untuk menebus setiap kita. Anak-anak,
Seharusnya diri kitalah yang menanggung semuanya itu. Namun oleh karena kasih-Nya, sayangnya, sehingga Ia menebus setiap dosa kita. Yuk kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, lewat kita setia beribadah, lewat kita setia memuji Tuhan, lewat kita setia membaca kebenaran firman Tuhan, lewat kita setia berdoa kepada Tuhan. Karena disitulah kasih karunia Tuhan terus tercurah untuk setiap kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.